Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ila jami'i talabah li Qismu Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah bi Jami'ah Juanda Bogor wa Qismu Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah bi Jami'ah Muhammadiyah Al-Islamiyah Al-Madinah Muhammadiyah Bima. Taibal yaum, hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya tentang definisi haji dan umroh secara umum. Mungkin saya akan mengulangi sedikit, dan untuk masuk ke materi kita adalah keutamaan dan dalil-dalilnya. Baik anak-anakku semua, kita akan masuk dengan saya ingin mengulang lagi apa definisi haji secara sederhananya dan apa perbedaannya dengan umroh. Haji itu sendiri menurut bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu tujuan. Ya, ini adalah maksud dan menjaga atau ingin mempunyai tujuan yang mulia untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin al-hajju wa al-qasdu, tujuan. Adapun istilahnya secara syariatnya itu adalah haji ialah menuju ke Baitullah, berangkat berpergian menuju ke Baitullah, ke rumah Allah dan tempat-tempat tertentu yang juga melaksanakan amalan-amalan mustajabahnya. Atau juga disebut dengan haji itu adalah mengunjungi Ka'bah dan juga bermas'a atau berjalan antara Safa ke Marwah, dan juga adalah mabit di Arafah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Apa itu semuanya? Nanti kita akan detail penjelasannya di video selanjutnya. Yang kemudian juga yang mengatakan haji juga itu disebut bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal hingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu dimulai dari Syawal hingga sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu dalam melaksanakan haji yaitu adalah tawaf, sa'i, wukuf, dan yang tadi kami sampaikan mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina dan lain-lain. Nanti ada rangkaian yang akan kita jelaskan dalam ini, hanya mengulangi saja. Dan kemudian pengertian umroh itu sendiri, umroh dalam bahasa adalah kegiatan ibadah dalam agama Islam hampir mirip dengan ibadah haji, sama pada intinya. Ibadah dilaksanakan dan cara melakukan seperti ritual ibadah di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan umroh menurut istilah juga itu adalah melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat, sering juga disebut dengan haji kecil. Maka ada yang mengatakan umroh juga itu haji kecil. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang membedakan antara haji dan umroh? Yang membedakan antara haji dan umroh adalah haji dilakukan pada hari khusus, yaitu hanya satu hari, hanya satu momen dalam satu tahun, yaitu adalah Arafah atau hari nahar dan juga hari-hari tasyrik. Sedangkan umroh dapat dikerjakan dengan kapan saja dan di luar saja. Ada juga yang menerangkan bahwa umroh itu adalah ibadah yang dilakukan dengan berpakaian ihram, berniat ihram dari miqat, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, diakhiri dengan ta'al, bercukur, dan juga dilaksanakan dengan tertib. Nah, rangkaian-rangkaian tadi juga yang disebut dengan rukunnya. Namun juga ada yang mengatakan ada umroh wajib dan juga umroh sunnah. Kenapa umroh wajib? Jika seseorang yang ingin bernazar. Nah, ketika dia bernazar, maka umroh itu wajib dikatakan umroh wajib. Namun kalau umroh biasa-biasa aja yang disebut dengan umroh sunnah. Adapun waktunya, pelaksanaan umroh itu pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari nahar 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi pada hari-hari tertentu tidak ada yang melaksanakan umroh. Kenapa? Karena di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah khususnya, semuanya akan ramai dan padat untuk melayani para jamaah haji. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keutamaan. Biasanya kita untuk melakukan sesuatu itu harus tahu apa sih fadilahnya, apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya, apa sih keutamaannya. Nah, ini anak-anakku semua,
bahwa ada keutamaan ibadah umrah dan haji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafarah lima bainaha wal hajju mabrur laisa lahu jazaa ila jannah. Ini yang sering, alhamdulillah, ini yang sering kami sampaikan. Kebetulan saya pribadi juga suka bertugas dalam melaksanakan pelayanan ibadah umroh maupun haji di travel maupun di KBIH. Jadi yang sering saya sampaikan kepada para jamaah, al-umratu ilal umrati kafarah. Jadi ketika kita melaksanakan dalam umroh, bahwasanya Rasulullah SAW umroh yang satu ke umroh yang berikutnya merupakan penembus kesalahan. Jadi kita melaksanakan ibadah umroh, kemudian kita umroh lagi. Nah, antara pelaksanaan itu dosa kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosanya. Wa lima baina dan yang terakhir wal hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang lebih mulia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yuk kita bareng-bareng untuk berniatkan agar kita bisa berhaji, apalagi haji yang mabrur, untuk mendapatkan pahala apa berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku semua, dalil-dalil Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Biasanya kita akan selalu mengambil dengan Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghawiyyun 'anil 'alamin. Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak ada memerlukan sesuatu. Jadi teman-teman semua, anak-anakku semua, jadi haji itu adalah sebuah kewajiban. Maka kita harus mengingat dulu rukun Islam. Itu ada syahadat, yang pertama sholat, zakat, puasa Ramadan, yang terakhir adalah haji. Tapi di sini ada keterangan hajinya man istata'a, atau yang mampu. Tapi pertanyaannya, tidak sedikit juga kok banyak orang yang kaya, orang yang pengusaha, orang yang punya penghasilan lebih, tapi belum berangkat, belum bisa menunaikan ibadah haji. Tapi ada juga kebalikannya, ada orang yang biasa aja, ada yang tukang bubur, bahkan dia tukang bubur naik haji, atau orang yang biasa-biasa, tapi Allah mampukan. Jadi makna manis tato itu bukan hanya kita mampu, tapi Allah mampukan. Seperti saya alhamdulillah sudah melaksanakan haji, tapi belum mempunyai rezeki yang banyak. Karena apa? Karena hanya ilmu. Kemudian saya belajar bahasa Arab, kemudian daftar di Saudi Arabia, kemudian ketika saya daftar dapat beasiswa, dan ketika dapat beasiswa alhamdulillah saya dapat haji gratis oleh pemerintah. Dan itu yang disebut tekan manis tatoat, tidak hanya yang mampu. Saya tidak mampu secara finansial, tidak mampu, tapi Allah yang mampukan teman-teman semua. Jadi insyaallah semoga kita bisa dimampukan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang penting niat kita yang baik. Teman-teman selanjutnya, kemudian dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam wala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa itta'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis sahih teman-teman. Islam dibangun di atas 5 perkara yang tadi saya sampaikan. Rukunnya itu ada syahadat, kemudian ada salat, melaksanakan zakat, melaksanakan hajjul bait atau shaum Ramadan. Nah ini udah jelas ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah adalah ketetapan yang telah disampaikan. Dan kemudian juga ada hadis dari Bukhari juga pada bab Imam hadis nomor 26, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu amalil afdal faqala al-iman. Ada yang bertanya, amalan apakah yang lebih baik? Yaitu adalah iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulullah. Kemudian kila summa madza qala al-jihadu fi sabilillahi, kila summa madza qala hajju mabrur. Masyaallah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah, Rasulullah pernah ditanya teman-teman, apakah amalan yang paling afdol?
Maka Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ada juga kemudian ada yang berkata lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian ada para sahabat yang bertanya lagi, kemudian apa? Jadi yang terakhir Rasulullah menjawab, haji yang mabrur. Jadi ada tingkatannya teman-teman. Ada tingkatannya untuk bisa menjadikan diri kita yang lebih meningkat keimanannya, yaitu adalah yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian itu adalah jihad fisabilillah, kan terakhir adalah haji mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Jadi ada perbuatan yang masya Allah luar biasa, perbuatan iman kepada Allah dan Rasul sudah pasti. Kemudian juga ada yang mengatakan Rasulullah boleh berjihad juga di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah haji mabrur. Masya Allah. Dan yang terakhir 4 keutamaan haji dan umroh. 4 keutamaan haji dan umroh ini berada di tempat dan waktu yang mustajab dan bermohon. Kemudian yang kedua, mendapat nilai ibadah yang berlipat. Dan yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman. Dan yang keempat, diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi inilah 4 keutamaan yang insya Allah semoga kita dapatkan. Al-hajj mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Semoga teman-teman semua bisa semangat lagi dalam memahami dan memaknai tentang haji dan umrah pada video kali ini. Syukran wa lakum bizil syukri wa faiqul ihtiram. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.